how can you really live notion of living forever? Doesn't it? That time is now. The most important day of my life. I am the pilot. All of you can be immortal as well. Taking you into this new world, and I will always serve you. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul I Am Mortal. Sebuah film yang menceritakan masa depan yang penuh dengan kedamaian dan manusia akhirnya mencapai kehidupan abadi. Seperti apa filmnya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Suatu ketika di masa lalu dunia sangat berantakan akibat munculnya sekumpulan pandemi yang tidak pernah berakhir. Perang terjadi di mana-mana, keputusasaan dan ancaman kematian datang sewaktu-waktu. Lalu datanglah seorang ilmuwan dengan hasil penelitian yang mengubah segalanya. Ilmuwan tersebut nantinya akan disebut pilot. Pilot memiliki konsep bahwa tubuh manusia sama seperti mesin yang bisa difungsikan tanpa batas waktu. Berkat penelitiannya, pilot berhasil memprogram ulang kode genetik manusia yang membuat sel-sel dalam tubuh secara otomatis melakukan regenerasi serta berfungsi selamanya. Dengan kata lain, tubuh manusia tidak akan pernah bisa mati atau abadi. Untuk menciptakan kedamaian, semua ingatan manusia dihapus. Pilot menanam sebuah kode genetik khusus pada manusia agar tidak memiliki sifat-sifat yang bisa menimbulkan kekacauan, seperti kehendak bebas, hasrat, ataupun keinginan akan sesuatu. Mereka akan menjadi manusia baru seolah-olah terlahir kembali. Dengan begitu, manusia akan hidup dalam kedamaian. Tidak ada lagi peperangan, penderitaan, penyakit, ataupun tekanan emosional. Dan yang paling penting, tidak ada lagi kematian, manusia akan hidup selamanya. Secara tidak langsung, pilot telah menciptakan sekaligus mengendalikan dunia baru. Meski awalnya banyak yang menolak gagasan tersebut, namun tidak sedikit yang menerimanya. Mereka yang setuju dengan konsep dan gagasan pilot hidup di sebuah dunia baru bernama Alessandra. Tahun 2235 atau 200 tahun sejak Alessandra berdiri, seorang pria bernama Logos tidak yakin bahwa kehidupan abadi yang ia jalani adalah karunia. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa merasa hidup jika tahu dirinya tidak akan pernah mati? Logos adalah seorang insinyur yang bekerja pada terraforming. Dia melakukan pemeliharaan serta mengelola infrastruktur Alessandra. Logos selalu dihantui pikiran dari mana ia berasal, kenapa mereka ada di sini, dan apa yang akan terjadi pada mereka di kemudian hari. Ia merasa sangat kesepian, seolah tidak ada orang lain yang melihat dunia sepertinya. Hingga suatu hari muncul seorang wanita yang sepemikiran dengannya. Wanita itu bernama Sonita. Sudah sejak lama ia memperhatikan Logos. Lalu Sonita memberikan Logos sebuah alat komunikasi yang bisa mereka gunakan tanpa khawatir diketahui keamanan. Namun, perilaku mencurigakan mereka terekam kamera CCTV. Hi. You seem surprised to see me. Seorang pria bernama Armaros meminta wanita bernama Akai menghadap pilot. Armaros adalah asisten pilot yang diberi kepercayaan jika terjadi hal-hal mencurigakan di Alessandra. The pilot. I thought you might be excited. The pilot has something he needs from my department. Akai adalah seorang pemandu yang mengajarkan sejarah Alessandra pada masyarakat. Armaros dan Akai bertemu dengan pilot melalui komunikasi virtual. Pilot berkata kalau ia sudah sejak lama memperhatikannya, dan ia sangat berterima kasih karena Akai turut berjasa dalam menjaga keharmonisan serta keseimbangan kota. Pilot kemudian menunjukkan rekaman yang memperlihatkan perilaku tidak wajar pada dua warga kota, yaitu Logos dan Sonita. Pilot menganggap bahwa perilaku kedua orang tersebut adalah anomali yang seharusnya tidak terjadi. Alasan Akai dipanggil adalah karena akan diberi tugas baru, yaitu menjadi seorang pengawas kota atau guardian. Lalu memintanya melakukan investigasi terhadap kedua warga tersebut untuk memastikan apa yang mereka rencanakan. We need someone who isn't yet a guardian. Hello? Sementara di kamarnya, alat komunikasi Logos berbunyi. Sonita memintanya bertemu di suatu tempat, namun tanpa ia sadari, Akai diam-diam membuntuti Logos lalu menguping pembicaraan mereka. It's always nice to get together with friends. Alamina for dinner the other night. Yeah. Setelah itu, Akai melapor kepada Armaros. Ia berkata tidak ada percakapan mencurigakan di antara mereka.
Namun pilot tetap memiliki firasat buruk dan menginginkan investigasi lebih dalam. A man named Helios used to work with the pilot. Armaros kemudian menceritakan kisah hidup Helias, seorang ilmuwan yang pernah bekerja dengan pilot. Selama bekerja, Helias dituduh menciptakan sesuatu mirip virus untuk menghancurkan kode ciptaannya. Pilot khawatir konsep pemikiran Helias telah mencemari sistem lalu menangkapnya, merehabilitasi kemudian menghapus ingatannya. Karena itulah pilot meminta Akai memastikan apakah mereka bagian dari sistem yang telah tercemari. You, to make sure. Suatu sore di sebuah transportasi umum, Akai menghampiri Logos lalu memperkenalkan diri. Ia tertarik dengan buku yang sedang dibacanya. Tidak banyak orang yang memiliki kebiasaan tersebut lalu bertanya apakah Logos seorang engineer. Akai bercerita kalau dia adalah seorang pemandu yang mengajarkan sejarah Alessandra, serta betapa beruntungnya mereka bisa mendapatkan kehidupan yang sempurna. Akai sengaja memancing bagaimana reaksi Logos setelah mendengar perkataannya. Hal itu membuat Logos bertanya apakah ia percaya apa yang dikatakan pilot setiap harinya. Akai menjawab tidak tahu dan saat ini ia hanya menjalani hari-harinya seperti biasa. This is me. Keesokan harinya, Akai menemui dua asisten kembarnya memberitahu untuk sementara waktu ia tidak bekerja. Lalu meminta mereka memberikan informasi yang berkaitan dengan warga Alessandra bernama Logos. Di lain tempat, Sonita membawa Logos ke sebuah rumah di mana ia dan komunitasnya berkumpul. Rumah itu bukanlah rumah biasa, melainkan sebuah laboratorium rahasia. Mereka adalah warga Alessandra yang tidak menjalani program pemeliharaan. Pemeliharaan yang dimaksud adalah meminum obat yang bertujuan menjaga pikiran serta kestabilan fungsi tubuh. Setelah mereka tidak menjalani pemeliharaan, mereka mengalami perubahan cara berpikir seperti Logos. Namun Logos membantah, ia tetap menjalani program pemeliharaannya bahkan tidak melewatkan 1 dosis pun. Logos kemudian dijelaskan apa alasan ia diundang kemari. Mereka telah menemukan fakta bahwa ada dua ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan kode bersama pilot, yaitu Helias. Setelah kode selesai dikembangkan dan diterapkan di seluruh dunia, Helias menemukan bahwa pilot diam-diam memodifikasi gen yang tidak terkait dengan kesehatan ataupun umur panjang. Dia adalah orang pertama yang tidak setuju dengan konsep keabadian serta menghilangkan hasrat manusiawi. Helias adalah manusia abadi selain pilot yang masih memiliki ingatan dan kenangan sebelum pilot menangkapnya lalu menghapus seluruh ingatannya. Salah satu efek berhenti mengkonsumsi pemeliharaan adalah mulai timbul pertanyaan bagaimana rasanya menjadi manusia fana. Mereka menemukan sebuah alat ciptaan Helias yang disebut Code Diffuser. Alat itu berfungsi menghancurkan kode yang telah ditanamkan pada DNA mereka. Hal itu akan membuat mereka menjadi manusia fana, memiliki kehendak serta tidak lagi di bawah kendali pilot. Namun sayangnya alat tersebut masih prototipe. Sampai saat ini memang belum pernah ada yang mencobanya karena terlalu beresiko. Alat itu akan sempurna jika mereka sudah mempunyai data lengkap tentang pemikiran Helias. Religious citizens talked about being alive for... Sementara di kediamannya, pilot saat ini sedang bersama Amanda, anak perempuannya yang sebenarnya sudah lama meninggal karena suatu penyakit. Amanda adalah artificial intelligence yang diciptakan oleh pilot dan diwujudkan secara nyata. Meski hanya sebuah AI, Amanda adalah representasi dari putrinya karena memiliki sebagian kenangan saat masih hidup. Amanda memberitahu pilot bahwa ia pernah mendengar pernyataan warga Alessandra tentang manusia yang tidak membutuhkan keyakinan, dan apa yang dikatakan Helias tentang kepercayaan itu salah. Selama manusia hidup dalam keabadian, manusia tidak perlu khawatir akan adanya kematian. Amanda juga pernah mendengar hal yang bertentangan. Manusia itu ada karena memang diberi tujuan dari Sang Pencipta, yang artinya manusia itu hidup untuk menjalani sesuatu yang lebih berarti. Pilot tidak menyangka Amanda tuh masih menyimpan memori tersebut padahal dia sudah menghapusnya. Perkataan Amanda tersebut mungkin berasal dari kenangannya saat masih hidup sebagai manusia. Science and technology were the real gods. Technology would be the answer to human suffering. Pilot dan Helias percaya bahwa pengetahuan dan teknologi adalah solusi permasalahan manusia. Mereka berpendapat bahwa tubuh manusia adalah mesin yang bisa disempurnakan agar berfungsi selamanya. Maka dari itu, mereka mulai melakukan penelitian dan akhirnya berhasil. Suatu sore, Akai kembali menemui Logos lalu bertanya apakah Logos masih mengkonsumsi pemeliharaannya.
Akai merasa Logos memiliki perilaku yang berbeda dan memiliki kesamaan dengan dirinya. Logos tidak menyangka Akai menanyakan hal tersebut, namun ia tidak menjawabnya. Need to understand how you plan on doing this. Setelah itu, Logos kembali ke markas. Mereka berencana akan menyusup masuk ke fasilitas pemeliharaan. Jika mereka bisa memasang alat penawar di fasilitas tersebut, maka pemeliharaan tidak akan berefek apapun pada warga. Yang artinya cepat atau lambat semua orang akan menjadi seperti mereka. Akan tetapi masuk ke sana tidak akan mudah, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Mereka akan menyusup melalui terowongan bawah tanah yang terhubung pada setiap bangunannya. Yang mereka butuhkan adalah seseorang yang memiliki akses setiap bangunan kota. Dan seseorang itu adalah Akai. Keesokan harinya, Logos menemui Akai lalu memberitahu jika ia masih menjalani pemeliharaannya. Namun karena Akai sedang memandu warga, ia meminta Logos melanjutkan pembicaraan besok di tempat ini. Armaros. Setelah itu, Akai menghubungi Armaros. Ia bertanya apakah ada efek buruk tidak menjalani pemeliharaan. Armaros menganggap orang yang tidak menjalani pemeliharaan sama saja tidak menghargai karunia yang diberikan pilot. Pikiran mereka akan rusak dan mengalami kecacatan, lalu meminta Akai melanjutkan investigasinya. You're right. I'm proud of you, okay? Keep up the good work. I wasn't sure you'd be here. Keesokan harinya, Akai menemui Logos. Logos berkata, sebelumnya Akai pernah mengaku memiliki kesamaan dengan dirinya. Logos ingin mempertemukannya pada komunitasnya. Mereka adalah orang-orang yang saat ini sedang mencari kebenaran. Logos tidak memaksa jika Akai tidak bersedia. Namun hal itu berarti tidak ada lagi kepentingan bagi mereka untuk saling bertemu kembali. Welcome. We're very glad you're here. Singkat cerita, Akai pun bersedia diajak ke markas. Mereka menyambut kedatangannya lalu menjelaskan apa tujuan mereka. Semua berawal dari konsep Helias, ilmuwan yang pernah bekerja bersama pilot. Helias percaya ada yang menciptakan alam semesta dan manusia. Manusia diberi kehidupan karena punya tujuan tertentu di bumi. Dan ia percaya manusia itu ditakdirkan untuk mati. Semua yang ada di sini merasa seolah menjalani dua kehidupan yang berbeda namun jauh di dalam pikirannya. Helias menyebut manusia memiliki esensi yang disebut dengan jiwa. Jika jiwa dan pikiran bersatu, maka mereka akan menjadi manusia sepenuhnya. Sebaliknya, apa yang dilakukan pilot adalah mengekang mereka untuk menentukan nasib dan keinginan diri sendiri. Mereka yang ada di sini memang masih bisa merasakan emosi, namun sangat terbatas. Berbeda dengan manusia fana, memiliki keinginan, kasih sayang, ataupun kemarahan. Kehendak bebas memang bisa menimbulkan kejahatan, namun hanya dengan merasakan hal tersebut manusia bisa merasakan kasih sayang. Semakin dalam mereka mencoba mengakses perasaan tersebut, mereka semakin penasaran bagaimana rasanya menjadi manusia fana. Medorin kemudian menunjukkan code diffuser, prototipe yang dibuat Helias untuk memulihkan kefanaan. Untuk menyelesaikannya, mereka harus menemukan data yang berisi pikiran Helias. Dengan begitu, seluruh warga Alessandra bisa kembali menjadi manusia fana. Manusia fana atau mortal itu berarti tidak abadi atau pasti akan meninggal. Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah mengembalikan hak mereka untuk mati sebagai manusia, sehingga memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih berarti. Sedangkan manusia immortal atau abadi akan membuat mereka tidak memiliki tujuan hidup. Ditambah mereka tidak diberi emosi ataupun kehendak bebas. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa merasa hidup jika tahu dirinya tidak akan pernah mati? Selama ini, warga Alessandra hidup seperti mesin, patuh terhadap aturan karena efek pemeliharaan. Mereka berencana memasang alat penawar di fasilitas tersebut. Lokasi itu berdekatan dengan tempat di mana Akai bekerja. Mereka berharap Akai bersedia membantu mereka membukakan akses. What did it feel like to you? Sementara di kediamannya, Amanda bertanya bagaimana perasaan sang ayah saat mengetahui dirinya meninggal. Kematian Amanda dan ibunya adalah hal paling menyakitkan dalam hidupnya. Namun rasa sakit itulah yang terus mendorong dirinya dan Helias melakukan penelitian. Sampai akhirnya kode genetik yang mereka ciptakan menjadi kunci keabadian. Setelah mengetahui rencana Logos dan teman-temannya, Akai melaporkannya kepada Armaros. Sesuatu yang dikhawatirkan pilot bukanlah virus, melainkan code diffuser. Mereka ingin mengakses fasilitas pemeliharaan untuk membuka pikiran orang-orang. Setelah Akai mendengar penjelasan dari mereka, ia tuh nggak tahu harus membantu atau menolak mereka. Dalam hati kecilnya, Akai bertanya bagaimana jika mereka memang benar.
Armaros menegaskan bahwa cara berpikir mereka sudah rusak sebagai efek tidak menjalani pemeliharaan. Mereka mengalami delusi parah yang justru akan membuat manusia kembali ke dalam penderitaan. Pertanyaannya adalah kenapa mereka harus repot-repot mengganggu dunia yang sudah dibangun dengan sempurna. Singkat cerita, Akai kembali ke markas yang memutuskan akan membantu mereka masuk ke dalam fasilitas pemeliharaan. Ia mengingatkan perjalanan ini bukan tanpa risiko dan mereka harus siap apapun yang terjadi. Sampai di sana, Akai tidak bisa mengakses salah satu lorong lalu mengambil jalan memutar. Akai meminta mereka berpencar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sementara ia dan Logos mencoba mencari jalan lain. Akan tetapi di ujung lorong mereka dicegat Armaros yang sudah mengetahui rencana mereka. Okay. Logos tidak menyangka Armaros dan Akai saling mengenal yang membuatnya berpikir Akai sengaja menjebak mereka. Logos kemudian dibawa ke laboratorium untuk dihapus ingatannya. Sebenarnya Akai itu benar-benar ingin membantu Logos dan teman-temannya. Ia mengira Armaros bukanlah seorang pengawas yang bisa keluar kantor semaunya. Namun Armaros berbohong kepadanya dan diam-diam sudah melakukan antisipasi. Pilot kemudian menemui mereka lalu berterima kasih atas keberhasilan mereka menggagalkan usaha pemberontak. Lalu ia bertanya kenapa Akai terlihat tidak bahagia. Akai memohon apakah ia diperbolehkan bertemu kembali dengan Logos. Ia telah membohonginya demi kepentingan pribadi dan ingin meminta maaf. Namun sayangnya hal tersebut tidak mungkin. Logos telah direhabilitasi untuk membebaskan hasrat tidak wajar kefanaannya. Lalu Akai meminta pengunduran diri sebagai pengawas. Ia ingin kembali menjadi pemandu karena lebih nyaman bekerja di sana. Pilot sangat menyayangkan, namun keputusan dikembalikan kepadanya. Then that's where you'll stay. Sejak kejadian tersebut, Akai berhenti mengkonsumsi pemeliharaannya. Ia mulai merasakan ada perubahan di dalam dirinya dan apa yang dikatakan Logos benar adanya. Kehidupan yang sebelumnya berjalan dengan sempurna mulai terasa hampa. Ditambah rasa bersalahnya kepada Logos, seorang pria yang membuka jalan pikirannya tentang arti kehidupan. Hingga suatu hari Akai mendapat informasi dari si kembar kalau Logos tinggal di sebuah kota kecil. Singkat cerita, Akai pergi ke tempat di mana Logos berada, akan tetapi Logos tidak seperti dulu. Ia tidak memiliki ekspresi apapun, bahkan mengabaikan Akai saat berpapasan dengannya. Akai tidak menyerah lalu kembali menemui Logos keesokan harinya. Gadis yang sedang merasakan cinta itu meminta maaf kepadanya. Seandainya saat itu ia tahu rencana Armaros, mungkin ia tidak akan membawanya masuk. Akai meminta Logos ikut bersamanya, namun Logos menolak. Lah memangnya kamu itu siapa? Lalu meninggalkannya. I don't know who you are. Akai akhirnya kembali ke markas sendirian. Mereka yang ada di sana mempertanyakan kedatangannya. Akai mengaku menyesal setelah kejadian yang menimpa mereka. Awalnya ia memang menganggap semua yang ada di sini tersesat. Namun setelah ia berhenti mengkonsumsi pemeliharaan, barulah ia percaya apa yang mereka katakan benar. Akai memberitahu kalau ia berhasil menemukan Logos. Logos masih bisa dipulihkan seperti sedia kala dan berharap mereka semua mau membantunya. Singkat cerita, mereka menculik Logos lalu membawanya ke markas. Akai diam-diam masuk ke pusat pemeliharaan mengambil data Logos untuk dikembalikan kepadanya. I'm glad you're back. Armaros segera melaporkan hilangnya Logos beserta datanya kepada pilot. Ia curiga Akai adalah pelakunya. Pilot memerintahkan Armaros mencari di mana para pemberontak itu bersembunyi. Keesokan harinya, Akai menemui si kembar meminta tolong kepada mereka untuk membantunya masuk ke fasilitas pemeliharaan. Kali ini mereka berhasil. Logos memasukkan alat penawar ke dalam mesin pemeliharaan. Jika berhasil, efek pemeliharaan akan berkurang dalam waktu 1 kali 24 jam. Demi keamanan, mereka keluar dari kota lalu membangun tenda di area pegunungan. Malam harinya, mereka mendapat kabar ahli sejarah mereka, Gregot, ditangkap pengawas saat sendirian di dalam markas. Masih mendapat kabar ingatannya telah dihapus dan dibuang ke sebuah kota kecil. Kali ini, pilot sudah pasti menghapus pikirannya secara permanen, jadi cukup sulit memulihkannya seperti sedia kala. What if it worked? The code diffuser, what if it worked? Lalu Logos bertanya, bagaimana jika alat itu ia coba? Medorin melarang, tanpa data asli Helias alat itu tidak sempurna.
Meski berbahaya, Logos mengutarakan niatnya kepada Akai kalau ia akan mencobanya. Tengah malam saat semua orang beristirahat, Logos diam-diam memakainya lalu merasakan sakit pada sekujur tubuhnya. Logos ditemukan dalam keadaan pingsan keesokan harinya, namun kondisinya stabil dan ia akan segera pulih. Setelah sadar, Logos merasakan ada perubahan di dalam dirinya. Alat itu benar-benar berfungsi meski tidak sepenuhnya. Ia juga merasa bahagia melihat Akai selalu berada di sampingnya. Keesokan paginya, saat pilot melakukan siaran, Sonitas meretas jalurnya lalu mengarahkan kamera ke arah Logos. My name is Logos. Logos memperkenalkan diri, dia adalah warga yang sama seperti mereka. Belakangan ini, ia selalu dihantui pikiran apa arti kehidupan yang sebenarnya. Pilot sengaja mendesain semua orang untuk menjadi hampa, tidak memiliki perasaan, emosi, atau bahkan kepedulian. Namun setelah terbebas dari kendali pilot, ia merasa fana, hidup sebagai manusia seutuhnya. I am mortal and I am alive! Sementara di kediamannya, Amanda bertanya apa yang dilakukan Logos. Kenapa ada seseorang merasa tidak bahagia di dalam dunia yang sempurna? Pilot menyebut anomali yang terjadi pada Logos dikarenakan dia memiliki kekebalan alami dari pemeliharaan. Dalam dunia sains, anomali atau kejadian langka seperti itu bisa saja terjadi. Untuk mencegahnya, mereka melakukan rehabilitasi lalu mengisinya dengan pikiran baru untuk membatasi dan mencegah mereka melakukan penyimpangan. Dahulu, sebelum terciptanya kode, kehidupan fana dipenuhi dengan penderitaan, seperti penyakit, peperangan, kemiskinan, kejahatan, kebencian, serta hal-hal tidak baik lainnya. Apa yang ia lakukan adalah solusi dari kekacauan tersebut. Ia telah menciptakan surga Alessandra, menghilangkan penderitaan, serta hidup yang sempurna tanpa ada kematian. Lalu kenapa Logos ingin bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan saat ini? Padahal ia telah memberinya kehidupan, keamanan, menjauhkannya dari penderitaan dan ketidakpastian. Dalam siaran tersebut, Akai menunjukkan alat diffuser yang bisa mengembalikan mereka menjadi manusia fana. Orang-orang mulai menunjukkan perilaku tidak biasa, akan tetapi pilot tetap bersikap tenang. Diffuser yang dimiliki Logos adalah prototipe. Butuh waktu lebih lama untuk menemukan cara memisahkan kode buatannya dari DNA manusia. Hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Helias. Pilot adalah orang yang menyembunyikan keberadaannya serta data-data yang ia miliki. Satu-satunya DNA manusia yang bisa mengakses data Helias adalah dirinya. Jadi mau nggak mau, Logos tetap membutuhkan pilot untuk mencapai tujuannya. Akai kemudian menunjukkan pada semua orang bahwa ia akan menggunakan code diffuser kepada dirinya untuk membuktikan bahwa mereka tidak berbohong. Akai jatuh pingsan lalu bangun dengan keadaan yang berbeda dibanding sebelumnya. Ciuman yang dilakukan Logos dan Akai menunjukkan bahwa mereka sama-sama memiliki emosi dan perasaan. Pilot keluar ruangan mencari Amanda, tapi gadis itu menghilang lalu muncul dalam siaran. Terlihat Amanda berada di tempat di mana Logos dan Akai berada. Ia memberitahu semua orang tentang kebenaran. Amanda juga memberitahu Logos bahwa Helias masih hidup, setidaknya datanya. Amanda adalah kecerdasan buatan yang diwujudkan sebagai anak perempuan pilot yang tentunya mewarisi DNA-nya, sehingga cukup mudah baginya untuk mengunduh data Helias ke dalam sistemnya, yang artinya Amanda saat ini adalah kunci menuju dunia baru. Segala informasi ada padanya untuk memulihkan ras manusia serta menemukan tujuan hidup kembali. Kini yang perlu mereka lakukan adalah menemukan Helias. Nah, jadi kesimpulan dari film ini adalah menceritakan tentang sekelompok manusia yang menginginkan haknya akan kematian dikembalikan setelah mereka dibuat abadi oleh pilot. Hidup selamanya tanpa memiliki kehendak mungkin terasa menyebalkan. Gejolak itulah yang dirasakan Logos dan sebagian orang. Manusia hidup pasti memiliki tujuan. Secanggih apapun rekayasa teknologi tidak akan mampu menandingi ciptaan Sang Maha Pencipta. Logos dan Akai sudah pasti akan bahagia bersama melanjutkan asmara serta perjuangan mereka sampai seluruh warga Alessandra kembali menjadi manusia fana. Nah, kalau Mimin disuruh milih antara Akai atau Amanda, Mimin sih lebih milih ini. Karena selain cantik, Akai terlihat anggun dan cocok buat diajak pergi ke kondangan. Itulah alur film I Am Mortal. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.